Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi konseptual teaching and learning yang dibimbing oleh dosen Dr. Ahmad Iwanul Mutakin MPDI. Yang pertama yaitu A. Strategi pembelajaran CTL. Konsep dasar strategi pembelajaran kontekstual. Pengertian pembelajaran CTL. Pembelajaran konseptual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan. Dalam artian tanya jawab lisan secara ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata, kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar ini muncul di dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Konsep dasar konseptual CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan kepada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan yang nyata. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan yang nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tapi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan mudah dilupakan. CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks CTL bukan untuk tumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tapi sebagai bekal mereka akan mengurangi kehidupan yang nyata. Prinsip ilmiah pembelajaran konseptual menerapkan pembelajaran kontekstual dalam kelas terlebih dahulu. Para pembelajaran guru memahami prinsip-prinsip ilmiahnya bahwa para guru mempunyai kewajiban untuk meningkat kemampuan akademik dan kemampuan berpikir peserta didik lebih tinggi ialah prinsip kesalingan tergantungan mewujudkan diri. Misalnya ketika para siswa bergabung untuk memecahkan masalah dan ketika guru mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya. 2. Prinsip diferensiasi. CTL menantang para siswa untuk saling menghormati keunikan masing-masing, untuk menghormati perbedaan, untuk menjadi kreatif, untuk bekerja sama, untuk menghasilkan gagasan dan hasil baru yang berbeda, dan untuk menyadari bahwa keragaman adalah tanda kemantapan dan kekuatan. 3. Prinsip pengetahuan diri meminta para pendidik untuk mendorong siswanya untuk mengeluarkan seluruh potensi untuk menyesuaikan dengan prinsip ini. Terutama sistem CTL adalah menolong para siswa mencapai keunggulan akademik. Yang mana latar belakang psikolog sesuai dengan filsafat yang mendasarinya bahwa pengetahuan terbentuk karena peran aktif subjek, maka dipandang dari sudut psikologis. CTL berpijak pada aliran psikologis kognitif. Menurut aliran ini, proses belajar terjadi karena pemahaman individu akan lingkungan. Belajar bukanlah peristiwa mekanis seperti keterkaitan stimulus dan respon. Belajar tidak sederhana, itu harus belajar melibatkan proses mental yang tidak nampak seperti emosi, minat, motivasi, dan kemampuan atau pengalaman apa yang tampak pada dasarnya, yang berkembang dalam diri seseorang. Sebagai peristiwa mental, perilaku manusia tidak semata-mata merupakan gerakan fisik saja, akan tapi yang lebih penting adalah adanya faktor pendorong yang ada di belakang gerakan fisik itu. Peran guru dan siswa dalam CTL.
Jadi setiap siswa mempunyai gaya yang berbeda dalam belajar, yang mana perbedaan dimiliki siswa tersebut oleh Bobby Tappert dianakan sebagai unsur modalitas belajar. Menurutnya ada 3 tipe belajar siswa, yaitu tipe visual, auditorial, dan kinetesis. Tipe visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, artinya siswa akan lebih cepat belajar dengan cara menggunakan indera penglihatannya. Tipe auditorial adalah tipe belajar dengan menggunakan, sedangkan tipe kinetesis adalah tipe belajar dengan cara bergerak, yang mana bergerak dan menyentuh dalam proses pembelajaran konseptual. Setiap guru perlu memahami tipe belajar dalam dunia siswa, artinya guru perlu menyesuaikan gaya mengajar terhadap gaya belajar siswa. Dalam proses pembelajaran konvensional, hal ini sering terlupakan sehingga proses pembelajaran tak ubahnya sebagai proses kesuksesan kehendak yang menurut Paulo Freire sebagai sistem penindasan. Dengan hal itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan bagi siswa dan guru manakala menggunakan pendekatan CTL. Asas-asas CTL sesuai dengan asumsi yang mendasari bahwa pengetahuan itu diperoleh anak bukan dari informasi yang diberikan oleh orang lain, termasuk guru menghindari mengajar sebagai proses penyampaian informasi guru. Siswa adalah organisme yang aktif yang memiliki potensi untuk membangun pengetahuannya sendiri. Kalaupun guru memberikan informasi kepada siswa, guru harus memberi kesempatan untuk mengalih informasi itu agar lebih bermakna untuk kehidupan mereka. CTL sebagai sistem pendekatan pembelajaran memiliki 7 asas, yaitu asas-asas ini yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL. Seringkali disebut juga komponen-komponen CTL. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat tarik kesimpulan bahwa dengan penerapan pendekatan pembelajaran konseptual teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Pada pratindakan nilai rata-rata kelas 6669, sedangkan persentase ketuntasannya adalah 38,46%. Pada siklus mengalami peningkatan nilai rata-rata yakni menjadi 76,38, sementara persentase ketuntasannya meningkat menjadi 61,53% setelah dilakukan beberapa perubahan pada tindakan siklus, yaitu memberi kesempatan siswa menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan materi konstruktivisme, memberikan giliran kepada setiap siswa untuk bertanya, melakukan pembagian tugas pada setiap kelompok, memberi petunjuk praktikum lebih jelas, pemodelan, memberi motivasi pada siswa yang pasif dalam pembagian. Siswa dapat aktif berdiskusi dan dapat menemukan konsep IPA dengan benar, inquiry, dan menyebabkan siswa menyimpulkan hasil kegiatan dengan memberi pertanyaan pancingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.